Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008 dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Meka Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Meka Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita layak bersyukur, terus menerus bersyukur. Kita panjatkan puji syukur hanya kehadirat Allah. Kita sampaikan salawat dan salam hanya kepada Rasulullah. Mudah-mudahan semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak kita mengucapkan salawat dan salam, semakin banyak kita menjalankan ibadah dan amal soleh karena Allah, semakin banyak kita mengikuti tuntunan Rasulullah, semakin banyak pula kebaikan dunia kita dan kebaikan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah sekalian, sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah, kembali ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam. Alhamdulillah kita sudah memasuki hikmah ke-112 dan kita lanjutkan nanti dengan hikmah ke-113. Hikmah ke-112 adalah tentang pentingnya kita selalu melakukan wirid, melakukan zikir, melakukan munajat. Saking pentingnya wirid, zikir, dan munajat, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, la yastahkirul wirda illa jahul. Orang yang meremehkan agungnya zikir, wirid, dan munajat atau doa adalah orang yang jahil. Ia tidak tahu keutamaannya. Ia tidak mengetahui keagungannya. Disebutlah jahul, yang amat sangat jahil. Alasannya adalah karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita yakini, apa yang kita persembahkan untuk Allah, semuanya menjadi catatan-catatan bahwa kita selalu mengabdi kepada Allah. Wirid, zikir, doa, munajat adalah keniscayaan. Bagaimana mungkin manusia tidak mendekat dengan wiridnya, dengan zikirnya, dengan doa dan munajatnya? Padahal doa itu menunjukkan kepasrahan. Wirid itu, zikir itu menunjukkan ketundukan. Sekaligus wirid, zikir, munajat, dan doa menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah. Allah sudah tetapkan kita semuanya amat sangat bergantung, amat sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak membutuhkan kita. Seandainya semua makhluk itu memuji, mengagungkan Allah, berzikir, wirid, doa, munajat, Allah tetap maha mulia. Sebaliknya, kalau tidak ada yang berzikir sekalipun, Allah tetap maha mulia. Maka zikir, wirid, dan doa serta munajat itu adalah ekspresi kita sebagai hamba, serta menunjukkan ketaatan kita kepada Allah sekaligus mengungkapkan kelemahan diri kita. Seorang anak menunjukkan kelemahan di depan orang tuanya dengan meminta belas kasihan, dengan memuji orang tuanya. Kita dengan Allah yang amat sangat lemah kita di hadapan Allah, amat sangat tidak berdaya di hadapan Allah. Ekspresi dari kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, itulah kita perbanyak zikir, wirid, doa, dan munajat kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakan aku dekat. Dan aku perintahkan manusia beribadah, berdoa, berzikir, berwirid, bermunajat kepadaku untuk mendapatkan apa yang mereka hajatkan. Hajat kita amat sangat banyak. Kelemahan kita amat sangat besar. Kebutuhan kita amat sangat tinggi. Bagaimana mungkin kita mendapatkan itu tanpa ada yang kita ucapkan, tanpa ada yang kita lakukan, tanpa ada yang kita persembahkan untuk Allah. Wirid, zikir, doa, dan munajat adalah ekspresi dari penghambaan kita. Karenanya Allah amat cinta kepada seseorang yang mengingatnya. Semakin banyak mengingat Allah, semakin banyak Allah mengingatnya. Fadhkuruni adzkurkum. Perbanyaklah kalian mengingatku, maka aku akan mengingat kalian. Subhanallah wa masya Allah. Bagaimana mungkin manusia meremehkan wirid, zikir, doa, dan munajat? Bagaimana mungkin manusia tidak melakukan itu? Padahal di dalamnya ada ketundukan, ada kepatuhan, ada ekspresi
cinta kepada Allah. Ada pengakuan atas kelemahan dirinya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahid. Ya Allah, aku tidak layak mendapatkan surga firdausmu, tapi aku tidak tahan kalau harus masuk nerakamu. Itulah kita, itulah kelemahan kita, itulah ketidakberdayaan kita, itulah ketidakmampuan kita. Allah Maha mengetahui, Allah sangat cinta kita menunjukkan kelemahan kita di hadapannya. Kita mengekspresikan cinta kita kepadanya. Medianya adalah berzikir, berdoa, bermunajat, memperbanyak wirid kepadanya. Yang lain adalah bahwa wirid itu adalah kita minta kepada Allah, dan balasannya pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan al-wirdu yantawi bintiwa'i hadhid dar wa aula ma yu'tana bihi ma la yukhlafu wujuduhu. Orang yang berzikir, orang yang melazimkan wirid, doa dan munajat, memang akan berhenti pada saat ia menghadap Allah. Tapi balasannya, pahalanya tidak pernah dihentikan oleh Allah. Kita akan tidak mampu berzikir lagi. Kita tidak akan mampu berdoa lagi. Kita akan tidak mampu lagi bermunajat. Saat sakit sudah sangat parah, saat Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memanggil kita. Namun, apa yang sudah kita lakukan dahulu dari zikir, wirid, doa, dan munajat kita, balasannya akan kita dapatkan, akan kita petik pada saat kita berada dalam kehidupan akhirat. Maka dunia ini adalah wirid, dunia ini adalah zikir, dunia ini adalah doa, dunia ini adalah munajat. Nanti orang yang demikian akan banyak mendapatkan anugerah dari Allah. Memang hikmah itu membutuhkan keyakinan. Orang yang tidak yakin tidak mungkin mendapatkan hikmah. Kita perkuat keyakinan kita bahwa dengan wirid, zikir, doa, dan munajat, kita semakin dinaikkan derajat kita di sisi Allah. Semakin Allah sayang dengan kita, semakin Allah penuhi seluruh hajat-hajat kita, semakin tinggi nilai kita di sisinya, semakin juga Allah membalas kita dengan balasan kemuliaan, kenikmatan, dan kebahagiaan di dalam kehidupan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ngaji hikmah kita akan lanjutkan setelah ini. Ikuti terus, silahkan perbanyak untuk mengajak siapapun mengikuti majelis hikmah bersama Mekatur. Kita akan lanjutkan hikmah 114 setelah yang satu ini. Tetap bersama Mekatur.
Sahabat Mekatur, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita ngaji hikmah bersama Mekatur. Kita akan bahas hikmah ke-113. Apa kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari? Urudul imdadi bihasbil isti'dad wa syurukil anwar ala hasbi sofail asrar. Datangnya pertolongan Allah itu sesuai dengan persiapan kita, sedangkan datangnya cahaya Allah, terbitnya cahaya Allah sesuai dengan kejernihan relung batin manusia. Berarti kita melakukan dua hal. Yang pertama adalah persiapan-persiapan yang baik untuk menjemput pertolongan Allah. Dan yang kedua adalah kita jernihkan, kita bersihkan relung batin kita untuk kita mendapatkan cahaya Allah. Kita bahas yang pertama dahulu, yang bernama al-imdad wal isti'dad. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Dia menolong siapapun yang menolongnya. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah siap menolong kalian. Wala yansurannallah man yansuruh. Allah pasti menolong siapapun yang menolongnya. Kita ditolong oleh Allah karena kita menolongnya. Menolong Allah berarti menolong untuk kita mengagungkan, memuliakan Allah, menjalankan semua tuntunannya. Atau menolong dalam arti menolong sesama kita. Menolong hamba-hamba Allah yang memang membutuhkan pertolongan. Itulah persiapan kita, istiqdad kita untuk mendapatkan pertolongan. Bagaimana mungkin manusia mendapatkan pertolongan tapi dia tidak mempersiapkan dirinya? Mempersiapkan diri berarti melayakkan diri untuk mendapatkan pertolongan Allah. Sahabat Ibnu Abbas ketika masih remaja dipanggil oleh Nabi, kemudian diberikan pesan oleh Nabi. Salah satu pesannya adalah ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ternyata pesan ini amat sangat luar biasa. Orang yang bersama Allah, Allah akan bersamanya. Orang yang menolong Allah, Allah akan menolongnya. Orang yang mengingat Allah, Allah akan mengingatnya. Orang yang banyak melakukan kebaikan karena Allah, Allah akan memberikan kebaikan yang lebih banyak lagi. Inilah kaidah kehidupan. Semakin banyak kita beramal, semakin besar anugerah Allah atas amal kita. Itulah makna dari al-isti'dad. Surat Al-Anfal ayat 60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah terus-menerus oleh kalian apa yang mampu kalian siapkan. Kalau ingin mendapatkan kebaikan dunia, kita persiapkan untuk mendapatkannya. Ingin mendapatkan kebaikan akhirat, kita persiapkan untuk mendapatkannya. Ingin mendapatkan kebaikan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah umroh, ibadah haji, kita persiapkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Disitulah manusia dikehendaki oleh Allah untuk terus melakukan isti'dad, persiapan-persiapan untuk menjemput pertolongan Allah. Yang kedua adalah kita ingin mendapatkan cahaya Allah dalam kehidupan ini. Tanpa cahaya Allah kita akan merasakan kegelapan. Nurullah akan terpancar dari hati yang jernih. Mau tidak mau manusia harus terus menjernihkan hatinya, membersihkan dirinya, menjernihkan pikirannya, mensucikan jiwanya, karena ia ingin disinari dengan cahaya Allah. Kata Imam Waqi', guru dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa nurullah la yuhda lil 'asi.
cahaya Allah itu tidak mungkin diberikan kepada orang yang bermaksiat, orang yang selalu berusaha untuk melakukan keburukan. Sebaliknya, cahaya Allah diberikan kepada orang yang dekat dengannya, yang melakukan kebaikan dengan penuh kesungguhan. Maka manusia diminta oleh Allah untuk membersihkan dirinya, menjernihkan hatinya, agar cahaya Allah selalu menyinari kehidupannya. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang selalu melakukan tazkiyah, membersihkan dirinya, mensucikan jiwanya, menjernihkan hatinya. Dengan kebersihan, kejernihan, dan kesucian jiwa, ia akan mendapatkan nurullah, cahaya dari Allah. Di dunia kita membutuhkan cahaya Allah. Di alam kubur kita membutuhkan cahaya Allah. Maka dalam rangka kita mendapatkan cahaya Allah, bersama-sama kita selalu melakukan pembersihan hati, penjernihan jiwa, dan demikian juga terus-menerus kita melakukan amal. Dengan amal itu, hati kita semakin suci, hati kita semakin bersih, dan kita dipanggil dengan panggilan yang mulia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang suci, wahai jiwa yang bersih. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayo kalian masuk menjadi golongan hamba-hambaku yang khusus, dan kalian berarti berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji Hikmah ini adalah media kita untuk kita terus-menerus mempersiapkan, mendapatkan pertolongan Allah, untuk terus-menerus kita membersihkan jiwa kita agar selalu mendapatkan cahaya Allah. Jamaah dan sahabat Mekatur, insya Allah Ngaji Hikmah terus kita akan ikuti bersama, dan kita terus menggali hikmah sebanyak-banyaknya dari kitab Al-Hikam. Karenanya, like, komen, share, dan subscribe kami tunggu, karena itu adalah merupakan media agar tetap syiar ini terus-menerus bersama kita semuanya. Terima kasih atas semua perhatiannya, kebersamaannya, kesertaannya dalam majelis yang mulia ini. Kita bertemu pada Ngaji Hikmah episode berikutnya, tetap bersama Mekatur. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا ما نسيتوش كل ده، بكتب لا وأقول غير كده، ما نجحتش أبطل